Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai kehidupan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kakak sudah tersambung nih dengan reporter di studio. Halo Anwar. Halo, Anwar. Halo Hadi, sekarang saya sudah bersama Pak Samidi. Selamat siang Pak Samidi. Saya Anwar dari Harian Ruang Berita Jakarta. Saya mau tanya Pak, setelah dekret Lurah Bojong Beliung ini, yang menjabat sebagai lurah itu siapa ya Pak? Nah, lurahnya itu saya. Oh Bapak, oke. Nah kalau untuk Dewan Penasehat Lurah itu fungsinya apa ya Pak? Fungsinya untuk mengawasi dan memberi saran kepada lurah. Oh iya. Ketuanya siapa tuh Pak kalau saya boleh tahu? Nah, kebetulan ketuanya itu saya sendiri. Bapak juga? Oke, banyak juga ya Pak ya. Kalau jabatan bendaharanya itu siapa ya Pak? Kalau bendahara itu saya juga yang ngurus. Bapak juga? Oh, iya. Kalau posisi Dewan Perwakilan Warga itu fungsinya apa tuh Pak? Fungsinya sih untuk menampung aspirasi warga. Mm-mm. Dan untuk pembentukannya kalau itu nanti akan segera ditentukan. Ditentukan oleh siapa ya Pak? Ya oleh saya sendiri. Bapak juga yang nentuin? Oke. Iya. Kok semua bagian di Kelurahan Bojong Beliung dikuasai oleh Pak Samidi ya? Apakah itu merupakan hal yang wajar? Lalu, apa hubungannya ya dengan video kita kali ini? Oke deh, yuk kita bahas. Pada journey kita kali ini, kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tapi apa ya yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu? Dan bagaimana bisa ya dekret ini mengawali masa demokrasi terpimpin di Indonesia? Oke, kita bahas teman-teman. Dekret presiden dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Padahal konstituante sudah mulai bersidang sejak 10 November 1956 loh, tapi sampai 1958 hal tersebut belum juga terselesaikan. Nah, sementara itu, masyarakat banyak yang menuntut untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan apakah Indonesia akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Nah, pemungutan suara merupakan jalan terakhir dalam sistem pengambilan keputusan di parlemen setelah musyawarah dan mufakat. Nah, ketentuannya keputusan dapat diambil jika jumlah suaranya 2/3 dari jumlah anggota parlemen. Hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu 269 suara setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Nah, walaupun suara yang setuju lebih banyak, namun harus dilakukan pengambilan suara kembali karena jumlah suara tidak memenuhi syarat 2/3 suara minimum anggota yang hadir dalam rapat pemungutan suara. Nah, kemudian tanggal 1 sampai 2 Juni 1959 pengambilan suara ulang dilakukan. Namun pengambilan suara ini kembali gagal mencapai suara minimal. Setelah berkali-kali gagal mencapai ambang batas putusan ya, akhirnya Presiden Soekarno turun tangan nih. Nah, Soekarno menilai bahwa konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Dan akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Dalam sejarah Indonesia, dekret ini menjadi titik awal dalam periode demokrasi terpimpin. Nah, isi dari dekret tersebut adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusi mengganti Undang-Undang Dasar sementara. Ketiga,
pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oh iya teman-teman, lalu kira-kira apa ya dampak dari dikeluarkannya dekret ini? Nah, ternyata kebijakan ini memiliki dampak bagi kehidupan bernegara Indonesia. Dampaknya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memberi pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara ini dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda. Kemudian 4. Memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan juga lembaga tinggi negara. Yang kelima, militer mulai mengambil peran dalam susunan pemerintahan dan terjun ke dunia politik. Nah, teman-teman, inilah beberapa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kebayang nggak sih apa jadinya Indonesia jika Soekarno tidak turun tangan saat itu? Menurut kalian, akan jadi seperti apa ya sistem pemerintahan di Indonesia saat ini? Oke teman-teman, seperti itulah peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan juga dampaknya ya bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi sekarang kita sudah tahu ya teman-teman isi dari Dekret Presiden tersebut. Oh iya, salah satu dampak dari dikeluarkannya dekret ini adalah hubungan antara pemerintah dan militer kembali membaik loh. Bahkan saat itu militer dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Nah, kalau menurut kalian nih ya, apakah organisasi militer boleh terlibat dalam urusan pemerintahan sipil? Sertakan juga alasan kalian ya, mengapa boleh dan mengapa tidaknya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.